Konbanwa, minasan, selamat datang di podcast Konbanwa, podcast yang akan membahas segala hal mengenai Jepangan dan anime. Bersama narasumber yang terpercaya dan berpengalaman di topik yang diangkat. Nah, kenalin aku Dila sebagai host di podcast Konbanwa kali ini. Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai hal yang mungkin tidak ternotis nih sama teman-teman, yaitu keluh kesah commission artist. Nah, aku di sini tentunya nggak sendirian nih, karena kita kedatangan seorang commission artist yang cukup berpengalaman, yaitu Kak Pion. Halo, Kak Pion. Gimana nih kabarnya hari ini? Wah, baik banget hari ini. Suasananya panas cerah gitu ya. Mungkin Kak Pion bisa perkenalan dulu nih, biar teman-teman Konbanwa tahu nih siapa Kak Pion. Oke, halo minasan, kenalkan aku Pion. Di sini aku adalah mahasiswa UNED dari program studi televisi dan film. Sekian. Oke, selamat datang dan terima kasih nih kepada Kak Pion yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman dan dengan teman-teman penonton podcast Konbanwa. Oke, aku penasaran nih Kak, gimana sih awal mula Kak Pion itu bisa mulai berkutat di dunia commission ini? Oke, jadi mungkin aku mulai dari gimana bisa aku jadi digital artist aja ya. Jadi awal mulanya itu waktu aku SD. Jadi itu waktu aku SD kegiatanku tuh sehari-harinya cuman full ekstrakurikuler paduan suara. Jadi aku udah kira-kira 6-7 tahun di paduan suara itu kan jenuh ya. Jenuh, jadi kayak aku pengen hobi baru nih gitu kan. Terus kemudian suatu hari dulu di TV ada channel yang menampilkan tuh anime. Terus ada anime yang menurutku menarik hatiku. Jadi kayak, wah aku banget gitu. Aku pingin banget nih kayak gambar mereka nih. Gambar waifu ya kan, gambar waifu. Aku pengen banget bisa gambar mereka. Dan akhirnya dari situ aku belajar nih gimana caranya gambar. Dan waktu itu juga waktu aku SD tuh internet tuh kan belum ada ya, bukan belum ada tapi jarang, nggak kayak sekarang kan. Kalau sekarang hampir setiap rumah punya wifi masing-masing gitu ya. Kalau dulu tuh susah kan nyari wifi gitu. Bahkan aku nggak ngerti YouTube tuh apa, Google tuh apa gitu kan. Nah, akhirnya ya udah dan puji Tuhan aku didukung sama orang tua. Jadi waktu itu pernah dibeliin buku how to draw gitu ya, how to draw. Aku belajar dari situ secara mandiri dan keluarga besarku juga ikut support. Jadi ada istilahnya kayak buku longsoran dari kakak sepupuku yang kebetulan juga wibu gitu ya. Itu dikasihkan ke aku sebagai hadiah gitu kan. Kayak dari situ aku mulai belajar kayak sedikit-sedikit soal anatomi, terus gimana cara gambar proporsi yang benar, gambar rambut, mata dan lain sebagainya dari situ. Nah, tapi di masa SD ku itu aku full menggunakan masih tradisional art itu kayak cuman pakai kertas sama model pensil, bolpen kayak gitu-gitu. Nah, kemudian di masa SMP ku di situ aku mulai belajar pakai Ibis Paint X. Teman-teman yang artis pasti pernah pakai aplikasi itu. Nah, pakai aplikasi itu pun aku dulu nggak pakai stylus atau apapun, aku full pakai jari doang. Nah, dan di situ aku sempat melakukan dosa besar artis, alias dulu tuh pernah banget aku tracing, dan teman-teman tuh nggak boleh dilakuin ya, jangan tracing dan nggak boleh jiplak karya orang ya. Itu karena purely aku dulu waktu itu bener-bener nggak tahu tracing itu apaan, dan kupikir tuh emang boleh gitu kan. Ternyata beberapa kali aku kena tegur dan baru sadar kok, oh memang nggak boleh gitu. Akhirnya aku hapus semua dan tidak melakukan itu lagi. Sampai kemudian akhirnya di SMA itu ada temanku yang juga sesama artis. Nah, dan dia itu selangkah lebih maju gitu ya, selangkah lebih maju dalam artian dia pakai laptop sama pentap. Nah, dari situ aku baru tahu ada benda namanya pentap. Aku dulu sama sekali nggak tahu karena aku full pakai jari kan. Terus kayak, oh kok bagus ya, aku pingin gitu. Aku akhirnya bilang ke orang tua aku dan akhirnya diberi laptop sama pentap. Nah, awal mulanya ya dari situ. Kenapa aku mulai tertarik jadi digital artist, terus open commission itu juga ya dari lingkunganku juga kan, disupport sama teman, disupport sama keluarga. Akhirnya aku memulai karirku di situ. Terus di pas kuliah ini baru akhirnya aku bersama teman-temanku Kaneko Pion akhirnya
berani buat nge-launching merchandise gitu. Gitu, oke. Ini nih, karena kan sekarang posisinya Kak Pian itu adalah seorang mahasiswa. Nah, gimana sih caranya membagi kesibukan antara menjadi seorang mahasiswa dan menjadi commission artist nih? Karena kan pasti sibuk banget ya, apalagi di semester 5 ini pasti sibuk banget. Itu gimana sih cara Kak Pian buat ngatur waktunya? Kalau aku pribadi sih ala-ala mahasiswa ya. Sistem kebut satu malam. SKS ya Kak? Ya SKS. Tapi nggak boleh ya teman-teman, harus tetap sehat, oke? Cukup syuting ya nggak sehat. Jadi itu kalau aku sendiri sih ya istilahnya ngebagi-bagi aja, lebih ke nyicil sih. Kalau misal ada event itu biasanya aku kayak nyatet dulu, oh event tanggal segini. Aku sekarang di tanggal segini ada kesibukan apa nih. Jadi kayak dibikin timeline sendiri gitu. Nanti aku ngerjainnya, gambarnya tuh punya berapa waktu, berapa lama gitu ya. Sambil ngerjain tugas. Tapi of course yang didahulukan tetap ngerjain tugas kan, tetap mentingin kuliah dulu daripada merchandise. Nah, soalnya merchandise itu pembuatannya itu kurang lebih butuh waktu kira-kira 3 sampai 4 minggu. Karena ibaratnya kalau misalnya kebut-kebutan nih, 1 minggu itu buat gambar, 1 minggu lagi buat produksi, dan itu bisa 2 minggu sih produksi, tergantung vendornya rame atau enggak. Kalau misalnya vendornya rame, ya udah, itu 2 minggu itu dah. Terus ya itu minggu berikutnya entah itu mau dipasarkan, entah dari event, open PO, atau apa gitu. Jadi ya udah sih, ya kebanyakan SKS sih memang. Tidak boleh contoh ya. Oke, tapi tetap yang paling prioritas itu tetap kuliah. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Banyak sih orang-orang yang sering menganggap hasil komis itu mahal. Nah, apakah Kak Pian pernah mengalami itu dan tanggapannya gimana tuh kalau misalnya ada orang-orang yang seperti itu? Pernah kita digituin sama orang yang intinya mereka tuh bilang kalau misalnya merchandise-ku dan teman-teman itu dianggapnya so eksklusif. Dibilang so eksklusif karena mungkin ini ya anggapannya, kenapa sih kok vendornya nggak yang di Jember-Jember aja, kenapa harus vendornya tuh harus di luar sih, kenapa ini gitu, pokok bawel banget ya. Nah, gini loh teman-teman, sejak awal kalian kalau misalnya hobi koleksi merchandise itu sejak awal udah termasuk hobi yang luxury gitu ya, sama kayak hobi cosplay. Kalau misalnya menurut kalian budget kalian nggak nyampe buat cosplay, ya sudah gitu, nggak ada yang pernah memaksa kalian buat cosplay gitu kan. Nah, sama kayak merchandise, nggak ada yang memaksa kalian buat membeli merchandise ketika kalian nggak punya budget gitu kan, istilahnya kayak gitu. Nah, dan lagi ya, masa aku sebagai penjual, seller ya, sebagai penjual aku ngasih kualitas yang ecek-ecek kan, ya siapa yang mau juga kan kalau misalnya kualitasnya ecek-ecek. Nah, itu makanya aku tuh juga benar-benar memperhitungkan gitu loh, berapa harga yang aku taruh buat setiap merchandise-ku, mulai dari kira-kira ongkos gambarku kira-kira segini, ongkos vendornya berapa, terus misal kayak tambahan-tambahan lainnya, kayak misal di keychain-ku tuh kalau misal kalian lihat di akun Kanekopen tuh ada kayak manik-maniknya itu kita masang sendiri guys, gak dipasangin sama vendor. Itu buat apa? Itu buat menghemat biaya vendor juga. Jadi benar-benar kita tuh udah memperhitungkan gitu loh kalau pas kita tuh bikin gitu. Jadi nggak yang kita asal taruh harga segini, no, kita benar-benar memperhitungkan semuanya gitu. Jadi harga yang keluar itu ya sudah sesuai perhitungan. Dan bahkan ya, fun fact, kalau kalian lihat di merchandise Kanekopen pun harganya tuh sebenarnya miring banget itu. Sorry to say, itu sebenarnya miring banget. Harusnya di atas itu. Bahkan kalau misalnya lihat di Comifuro atau di Cibicon, itu harganya nggak segitu teman-teman, harusnya bisa lebih naik, tapi berhubung pasar di sini tuh masih agak kacau dan regulasinya belum dibentuk dengan baik, ya mau nggak mau akhirnya bersaing sama kanan kiri kan tuh.
Oke, apalagi itu handmade dan harus buang tenaga, buang pikiran juga. Jadi Betul. ya worth it lah gitu ya Iya, untuk betul. harga segitu. Oke, tadi kan masalah harga nih. Nah, pernah nggak sih Kak Pion ini punya pengalaman ini apa merchandise-nya itu tidak dihargai sama kliennya? Kalau nggak dihargain tuh sebenarnya so far sih enggak ya. So far enggak. Selama aku di event teman-teman baik semua, kayak bahkan kadang di depan booth itu kadang ada yang request, Kak ada yang ini enggak, Kak ada yang ini enggak, atau enggak kayak Kak punya ini enggak atau apa gitu. Jadi mengapresiasi apa yang kita punya gitu di sini gitu kan. Kadang malah tanya, Kak ini gambar sendiri? Iya, keren banget itu. Seneng banget, jujur seneng banget sih kalau misalnya ada yang kayak gitu. Tapi pernah, ini sharing aja ya. Waktu itu out of nowhere itu ada orang yang tidak dikenal, bukan klien kita, bukan dari komunitas juga, entah itu siapa, aku tidak tahu. Tiba-tiba komen di salah satu postingan kita. Kebetulan temanku si Haya itu open live commission. Jadi live commission itu kayak misal ada klien tuh ngasih referensi foto, kita bakal gambarin di saat itu juga. Gitu, pakai bolpen atau pensil atau apapun itu medianya ya. Nah, di saat itu ada yang ada masuk komen gini. Dia intinya aja dia tuh ngekomen bahwa kita itu nggak boleh gambar. Terus dikasih I don't know, itu panggilannya apa, dalil? I don't know itu apa. Karena kebetulan aku sendiri, aku tidak akan melanjutkannya karena teman-teman udah tahu ya. Pokok dikasih kayak gitu, dan kalau di aku sih sebenarnya nggak ngaruh ya, karena I'm not the part of it gitu. Aku bukan bagian dari itu gitu kan. Cuman untuk kedua temanku kan ngena karena kayak mereka jadi kayak sedih juga ya kalau misalnya ada orang out of nowhere kayak gitu. Sebenarnya ya terima kasih udah diingatkan untuk mereka, cuman kayaknya nggak etis juga kalau misalnya tiba-tiba kayak gitu ya, karena komennya tuh panjang banget, bener-bener panjang sampai harus pakai 2 komen gitu. Cuman aku sama sekali nggak ngebales ya, nggak ngebales, dan yaudah biarkan jadi pengingat orang lain mungkin kan bisa ya, jadi aku biarkan gitu. Tapi so far untuk teman-teman yang secara langsung bertemu sama kita tuh so far baik-baik semua sih, kayak menghargai banget sama kita gitu. Selalu ngasih apresiasi gitu ya Kak. Oke, ini kan karyanya dari Kak Pion ini diupload di Instagram ya, secara publik gitu. Nah, pernah nggak sih karyanya nih dicolong atau misalnya diupload di Instagram lain, atau kayak Kak Pion ini pernah menghadapi plagiarisme gitu? Itu tanggapannya gimana tuh? Kalau sebelumnya sih aku nggak pernah ya, karena aku sendiri pun belum ini, kayak bukan artis yang besar gitu ya, karena aku pun jarang ngepost, jarang ini. Jadi untuk kemungkinan di plagiarisme itu juga enggak sih. Jadi nggak pernah yang ngadepin yang kayak gitu-gitu. Tapi buat teman-teman di rumah yang mungkin kayak lagi menghadapi kayak gitu, lagi diplagiat, lagi di tracing apa gimana, nggak apa-apa, kalian harus berjuang buat hak kalian, karena itu milik kalian, itu karya kalian. Sejak kalian bikin itu, entah itu cuman just a few stretch atau cuman rambut kayak cuman apa, itu fully kreditnya buat kalian gitu. Itu memang hak punya kalian dan kalian berhak buat mendapatkan itu. Nggak perlu kayak harus daftarin ke Haki dulu. Itu nggak perlu, karena karya itu ya udah punya diri sendiri gitu. Hak ciptanya udah sejak kalian rilis itu udah punya kalian gitu. Jadi nggak perlu yang gimana gitu. Makanya aku gedek banget kalau misalnya ada yang bilang kayak ini kan buat publik. Kalau kamu udah post di publik ya berarti ini punyanya semua orang. No, nggak kayak gitu. Itu beda, nggak kayak gitu pokok intinya. Itu punya orang gitu. Masa orang kalian aja kalau misalnya kuliah atau sekolah, gurunya biasanya minta diturnitin, kan nggak boleh plagiat. Masa gambar juga kita nggak bisa dapat hak yang sama gitu kan, kayak gitu. Oke,
Pertanyaan selanjutnya, hal yang paling meresahkan nih selama kakak menjadi commission artist. Hal paling merasakan tuh yang pertama yang jelas AI. AI ini udah jadi momok banget buat pekerja seni sih, terutama di Indonesia, karena di Indonesia juga belum ada regulasi yang pas buat membatasi kegiatan menggunakan AI gitu kan. Nah, dan lagi yang paling bikin gedek juga kayak AI itu dikomersialkan gitu loh. Padahal konsep AI itu kan AI itu menyimpan database banyak artis gitu loh. Jadi ibarat punya database gambar kepala, gambar tangan, gambar kaki gitu ya. Terus digabung jadi satu, di merge gitu loh. Iya. Makanya AI itu kadang ada miss-nya karena error kan, karena dia tuh cuma sistem, bukan manusia yang punya rasa. Makanya nggak seharusnya AI itu dikomersialkan gitu loh. Dan itu juga cukup membahayakan pekerja seni lainnya, nggak cuma artis, tapi untuk pekerja-pekerja seni lainnya itu bisa mati itu kalau misalnya AI itu terus kembang gitu. Kan jadinya apa ya, kayak ibaratnya robot kalau terlalu banyak juga manusia nanti diganti-gantikan gitu kan. Nah, kayak gitu jadinya kalau nggak ada regulasi yang pas. Iya, apalagi sekarang ChatGPT udah bisa kirim gambar juga ya, Iya Kak? kan, betul. Oke, selanjutnya nih, harapan kakak terhadap klien atau komunitas yang mendukung komis artis tuh apa sih? Oke, harapanku yang jelas semoga komunitas-komunitas yang nantinya mengadakan event, entah itu dari event organizer sebagai sponsor atau lain-lain, aku harap teman-teman semuanya bisa mulai meregulasi peraturan-peraturan saat berada di event. Misalnya mulai mengurangi adanya bootleg, karena bootleg itu mereka kan ini ya, cuman ada biaya produksi merchandise-nya doang, nggak ada biaya untuk apa istilahnya buat gambarnya itu kan. Jadi cuman ya udah cuman ganti biaya produksi di vendor, mereka bisa produksi banyak gambar dari Google, gampang ya kan, apalagi bisa ambil dari art official entah itu dari gamenya, entah dari ini. Padahal ya kita tuh artis, kita tuh mati-matian kayak nyari ini guidelines-nya tuh gimana. Kayak contoh Genshin. Kenapa sih kok Kaneko Kopion tuh variasinya Genshin mulu. Kenapa mana kok nggak ada Love and Deep Space misalnya? Kok nggak ada Sanrio apa gimana? Nggak boleh guys, bukan kita nggak mau bikin, nggak boleh. Simply itu memang nggak boleh, karena ada aturan tertulis. Genshin pun ya, itu kita dibatasin hanya sebatas boleh fan merch aja, nggak boleh produksi masif lebih dari 200 pieces, itu nggak boleh. Jadi sekali produksi itu cuma boleh di bawah 200. Di atas 200 itu udah bakal dianggap sebagai produk masif, ya disebarkan masif. Terus kalau yang kayak Project Sekai, Love and Deep Space, Sanrio, Disney itu sama sekali nggak boleh. Kalau setauku yang Project Sekai sama Love and Deep Space itu setauku boleh bikin fan merch, tapi ini nggak boleh ambil profit. Jadi itu cuman kayak misal dijadiin freebies atau boleh dijual, tapi ya udah cuman cukup buat gantiin harga produksi vendornya aja. Misal kalau dari vendornya cuman modal kurang lebih 15.000 umpama ya udah harga jualnya ya itu 15.000. Jadi nggak boleh ambil profit. Oke, ini kan Kak Pion ini hobinya emang gambar gitu ya. Nah, apakah nanti kalau misalnya dikasih kesempatan, pekerjaan sebagai commission artist ini akan dijadikan pekerjaan utama atau side job aja nih? Aku sih kalau money don't matters, mau banget aku. Aku mau banget kalau misalnya full jadi freelance artis gitu, aku pengen banget sih, karena terutama di Indonesia ini kan kayak artis ini kurang dilirik. Nah, jadi lebih mengejar dolar sih, memang mengejar dolar. Terus kayaknya asik aja gitu kalau ngebayangin punya studio sendiri, bikin merchandise sendiri. Terus atau kalau bisa
punya mesinnya sendiri buat nyetak itu pingin banget gitu loh. Cuman ya kita lihat aja ke depan. Apalagi udah hobi juga ya, jadi kayak enjoy gitu ngerjainnya. Oke. Ini nih, selanjutnya kasih tips untuk artis-artis pemula yang pengen memulai karir seperti Kak Pion. Buat teman-temanku yang pingin juga misal pingin ngebot di event, saranku sih ini ya, kalau aku yang pelajari dari awal aku open booth itu tuh lebih perbanyak variasi daripada kuantitasnya. Jadi kuantitas itu nggak perlu banyak-banyak, yang penting variasinya banyak, karena biasanya pelanggan itu kan lebih suka kayak milih-milih kan, mereka tuh milih-milih, oh variasinya banyak, asik nih bisa dipilih-pilih. Soal kuantitas tuh nanti aja, kalau misal kuantitas tuh lebih baik buat pre-order atau mail order aja, jadi dikirim-kirim. Kalau misal dikirim-kirim kan kalian tahu nih berapa yang pesen barang ini, berapa yang pesen barang ini, jadi kalian nggak akan yang banyak-banyak gitu loh. Aku sendiri di event itu paling banyak stok satu jenis itu biasanya cuman 2 atau 3, nggak pernah banyak-banyak, kecuali kalau misalnya ada pre-order, ada yang ambil di event, ada yang mail order. Aku juga open mail order ke seluruh Indonesia gitu kan, jadi lebih terhitung aja sih. Nah, terus dibikin timeline, terutama timeline ini juga penting ya. Timeline itu gunanya supaya kalian lebih teratur nih bikin merchandise-nya. Jadi aku biasanya sebulan tuh seminggu tuh untuk nambah-nambah gambar, karena aku sudah punya gambar banyak kan, jadi tinggal nambah-nambah aja kan. Jadi diberi waktu kira-kira 1-2 mingguan, terus 2 minggu selanjutnya itu untuk produksi. Kalau misalnya waktu produksinya itu ternyata lebih singkat, berarti waktu packingnya juga mundur kan, ikut maju. Ya udah, jadi waktu untuk kirim-kirimnya lebih banyak. Terus buat bulan selanjutnya, ya kita punya banyak waktu buat gambar akhirnya kan, entah itu nyisa 2 minggu, nyisa 1 minggu lebih atau gimana gitu. Itu sih kalau aku. Oke. Nah, selanjutnya nih, karena kita lagi ada live Instagram juga, mungkin dari teman-teman live Instagram ada yang bertanya ke Kak Pion, mungkin silahkan disampaikan. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di live. Yang pertama itu, menurut Kakak sebagai artis, apakah seni itu suatu hal yang bisa dipelajari oleh semua orang? Dan apakah kita yang tidak punya bakat di seni bisa bersaing dengan orang-orang yang memiliki bakat? Oke, thank you atas pertanyaannya. Menurut aku, setiap manusia itu udah melakukan seni dari mereka sejak bayi ya. Entah kalian itu cuman misal mainan tepung ibunya kalian terus di gitu-gitu, itu sebenarnya udah termasuk seni, tergantung siapa yang melihat. Waktu itu pernah di mata kuliahku sendiri itu ngajarin bahwa seni itu sebenarnya relatif ya, tergantung siapa yang melihat seni itu. Ada orang yang menganggap bahwa misal dari ini sendiri ya, ini menurut aku lucu, tapi bagi orang lain tuh ada yang mungkin nganggapnya enggak gitu ya, nganggapnya biasa aja gitu ya. Jadi itu memang tergantung siapa yang sedang menikmati seni itu. Dan kalian nggak perlu khawatir soal bakat ya. Kayak menurut aku sendiri, aku pribadi ya, aku tuh dulu tuh sama sekali nggak ada basic gambar. Aku basicnya dari kecil itu memang nyanyi sebenarnya. Bakatku dari kecil tuh nyanyi, karena kebetulan keluargaku sendiri memang nembang kan, memang bernyanyi gitu ya. Tapi ya itu dari ceritaku tadi, sejak SD itu ada tekad gitu ya, ada tekad untuk belajar, pingin gambar waifu, entah motivasi sekecil apapun, itu tuh bisa buat dijadiin pacuan gitu loh. Oh, aku pingin nih gambar ini, aku harus bisa gambar terus. Dan yang pasti harus konsisten. Kalau misalnya nggak konsisten juga, ya buat apa? Tetap nggak bisa nanti gitu kan. Ya yang penting harus ada kemauannya dulu. Pasti bisa. Gitu. Jangan pesimis. Nggak bisa. Aku takut bersaing. Aku takut. Kalau kalian mikirnya tetap kayak gitu, ya nggak akan maju-maju nanti. Gitu. Kalau aku sih. Ada pertanyaan lagi, Kak. Apakah commission art
bisa dijadikan satu-satunya pekerjaan untuk menghidupi keseharian kita? Bisa. Aku punya banyak temen yang hidupnya tuh sudah bergantung sama commission art. Bahkan uangnya tuh ya dolar-dolar setiap hari. Dolar-dolar setiap hari itu bisa kok. Selama ya itu harus tetap konsisten, harus apa ya? Soalnya kan juga kalau ngomongin soal nilai jual nih, otomatis kita effortnya juga harus ini kan, juga harus lebih lagi. Contoh effortnya itu misal kita harus belajar anatomi yang baik, harus belajar gimana flow-flownya tubuh gitu kan ya. Kan nggak mungkin kita tahu nih ini belum punya nilai jual tapi cek beraninya itu tuh apa ya, masih bisa dilatih lagi gitu loh. Aku sendiri sebenarnya jujur aja ya, aku belum yang rame-rame banget, enggak. Malah aku yang beli komisku tuh kebanyakan rata-rata tuh teman-teman sekitarku aja gitu. Jadi I think it's good for start gitu loh. Oke, mungkin pertanyaan dari live Instagram cukup itu aja. Selanjutnya sebelum podcast ini berakhir, mari kita dengarkan closing statement nih dari Kak Pion. Wah, closing statement. Apa ya? Aku berharap teman-teman bisa teredukasi lagi dan mulai melirik artis-artis lokal di sekitar kalian. Dan untuk artis-artis terutama di Jember, aku harap kalian mulai berani buat muncul di permukaan. Yuk kita sama-sama bersaing sehat. Dan buat EO aku harapnya yuk regulasinya diperbaikin lagi. Apa ya? Kita sama-sama bersaing sehat gitu loh, supaya ekonomi Jember juga membaik. Jadi gitu aja dari aku. Oke, makasih banyak nih Kak Pion atas sharing-sharingnya yang bermanfaat banget buat kita. Oke, Minasan, tadi itu keluh kesah dari Kak Pion yang dirasakan selama menjadi commission artist. Nah, terima kasih juga Kak Pion sudah meluangkan waktunya di sini, sudah sharing nih tentang permasalahan yang sering dihadapi sama commission artist, terus dikasih tips juga buat pemula-pemula nih. Nah, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat untuk teman-teman yang nonton, dan harapan Kak Pion juga tadi tentang commission artist bisa lebih dihargai, itu bisa terwujud. Amin. Oke, mungkin sekian podcast Konbanua hari ini. Sampai jumpa di podcast Konbanua selanjutnya. Dadah!